Ada yang lagi viral nih. Bahas aja. Jadi kita mau ngomongin yang lagi viral saat ini. Ada siapa aja, Bi? Kemarin ada pernikahannya putra bungsu dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Kaisang, siapa namanya? Kaisang. Ya gue juga nggak tahu nih namanya siapa. Gue aja nggak tahu nih nama lu siapa, nama gue siapa nih. Kita perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan gue Bay dan gue Wan. Oke. Kita ada di bahas aja. Mulai dari pertama. Oke, namanya juga pernikahan putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia, ya pasti ada hal-hal yang perlu dibahas juga ya, yang menarik juga untuk dibahas. Yang pertama sih banyak artis banget datang ke situ ya. Ya, yang pertama banyak artis, salah satunya kayak Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Iya, Irfan Hakim. Satu lagi siapa, Bi? Satu lagi siapa? Siapa sih? Nagita Slavina ya, pasti datang. Pasti. Nah, Cipung juga datang. Ya. Nah, itu tuh pernikahannya itu di mana sih, Bi? Pernikahannya itu di Solo kan. Oh, di Solo. Ya. Resepsi dengan 5 cara gitu ya, 5 tradisi. Tema, ya. Oh, 5 tema gitu kan. Itu emang apa sih yang lagi benar-benar viral gitu, Bi? Lebih ke ini sih, lebih ke apa, tamu undangannya. Udah pasti Bapak Presiden datang juga ya. Itu pernikahan yang paling megah banget sih, Presiden juga datang. Karena kan jarang loh pernikahan didatangi sama Presiden. Tapi sebenarnya ada nih dulu Atta Halilintar didatangi Presiden. Oh iya ya. Iya, dulu Atta Halilintar. Tapi itu mungkin karena YouTuber nomor 1 ya. Iya, gitulah. Tapi pertanyaannya yang gua ingin ditanyakan itu Kaisang ini buat surat undangan gak sih buat Bapak Presiden ke Istana Negara menurut lo? Kalau menurut gue sih dia nggak perlu buat ya, karena dia pihak keluarganya juga yang bikin yang bikin hajatan tersebut gitu. Jadi nggak perlu sih buat undangan gitu. Karena kan Kaisang anaknya Bapak Presiden, sedangkan kalau kita mau nikah itu harus ada restu kedua orang tua. Iya. Dan tapi kan secara gini loh, secara kan di Istana Negara tuh pasti banyak staf atau apalah, ajudan dan sebagainya. Ajudan. Iya. Itu undangannya itu emang dari pemerintahan yang buat undangannya untuk digerakkan ke sana atau dari pihak Kaisangnya gitu? Kalau menurut gue sih di pihak Kaisangnya ya. Dari pihak Kaisangnya. Iya, jadi kan dari pihak Kaisang kita buat surat undangan, buat ajudan atau mungkin nggak perlu diundang juga, mereka pasti datang sih dengan omongan aja gitu kan. Tapi nggak tahu juga sih. Kita kan nggak diundang maksudnya. Tapi tetap aja kalau misal kondangan ke yang mewah itu kan perlu surat undangan ya. Perlu, karena kan bisanya juga dicatat gitu kan. Takutnya kan ada orang masuk datang tiba-tiba, apalagi ini pernikahan benar-benar mewah dan gede, dan itu juga anaknya Presiden. Pasti keamanannya juga pasti ya. Iya, pasti gitu. Terus istrinya siapa sih namanya? Erina Gudono. Jadi setahu gue ya, Erina Gudono ini adalah Miss Solo. Gitu. Iya, kayak Miss Putri Indonesia gitu. Miss Indonesia, Miss daerah gitulah disebutnya guys. Ya, Miss Solo gitu. Iya, provinsi gitu. Provinsi Solo. Dan gua juga lihat kayak Miss Indonesia gitu pada kondangan situ. Oh iya, karena kan temen-temennya yang ini lagi kan sempat viral juga tuh, kayak di posting sama akun gosip di Instagram. Lo sudah belum? Lambe Tura. Ya, Lambe Ture. Apa tuh kira-kira? Ya, yang katanya kan tamu undangan pada foto nih, sehingga si pengantinnya ini nggak kelihatan. Lu lihat dulu deh, pasti ini gitu. Coba nanti gue lihat ya. Itu bisa nggak kelihatan itu kenapa? Emang karena tamu undangannya banyak kan, sehingga ceweknya ketutup gitu kan. Itu pasti buat pertanyaan orang-orang ya, ini ceweknya dianggap apa enggak nih ya gitu ya. Bukan ceweknya sih, semuanya kedua pengantin itu, kedua mempelai, sehingga ketutup gitu. Dua-duanya ketutup. Jadi yang tamu undangannya aja yang foto. Iya, betul. Kemungkinan atau emang nggak ada kali? Bukan nggak ada, tapi emang kayak renian gitu. Terus kan gue juga sempat lihat tuh, baca Kaisang juga nge-tweet gitu. Ya, apa tuh? Dia bilang, gua aja nggak kenal mereka siapa gitu, tamu undangannya siapa gitu. Jadi iya kan mungkin kebanyakan tamu juga sih. Iya pasti. Kalau kebanyakan tamu pasti. Sama kan dia juga kayak berpesan, kalau mau reunian katanya lebih baik di kafe atau tempat kopi gitu, jangan di
pernikahan. Iya, gitu. Tapi kan pernikahan biasanya buat untuk salah satu reuni juga kan. Iya. Seharusnya kan. Tapi kan masalahnya mengenai foto tersebut ini Mungkin yang nggak ya. kelihatan, Jadi jadinya orangnya gitu. nggak kelihatan. Tapi masalahnya sih emang di Indonesia ini apa juga pasti rame sih. Iya. Contohnya yang tadi padahal pengantinnya nggak kelihatan. Tapi kan biasanya kalau foto sama pengantin pastinya harus ada pengantinnya Iya. kan. Ini nggak ada, mungkin aja sebenarnya mereka tuh foto bukan pengen sama pengantin tapi mereka nebeng aja di situ gitu buat foto-foto. Tapi tapi kenapa ya? Kenapa harus di tempat ini loh? Oh, Di apa namanya? di tempat pengantin. Iya, mempelai gitu. Sehingga mempelainya nggak ada gitu kan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak Sebenarnya ada. ada mungkin tapi nggak kelihatan. Atau mungkin sebenarnya mereka nggak foto sama pengantin, Bi. Foto. Oh, foto sama pengantin tapi mungkin kebanyakan orang Kaisang juga kan mengundang orang banyak ya. Terus ada apa lagi selain putra presiden bungsu yang sedang viral? Ya. Ada lagi sih sebenarnya, ada sekarang itu yang lagi viral di Twitter, trending 1, dia itu wali kota, siapa tuh namanya tuh, wali kota siapa, nanti saya cek dulu. Yang lagi viral itu ada wali Kota Blitar ya. kota Blitar. Ya, rumah dinas di Blitar itu dirampok. Itu wali kotanya katanya suami sama istrinya, bapak wali kota sama Istrinya disekap sampai diikat katanya keduanya. Lalu katanya Satpol PP yang jaga 4 orang itu katanya juga dilewatin dan ngambil uang berapa ratus juta. Tadi bilang ya di itu tuh wali kota Blitar. Katanya di sini korban juga nggak ada yang terluka gitu. Tapi Berarti emang bener ya kayak nggak ada perlawanan atau dia menyerahkan gitu biar setidaknya nggak terluka dulu nih si badan ini. kemungkinan bisa jadi ngelawan tapi karena mungkin perampoknya pintar Baik. atau gimana mungkin kan ada Satpol PP 4 juga, dia kan kena juga kan ya, gitu kan. Maksudnya Satpol PP itu gunanya apa gitu kalau misal rampok aja nggak ini 4 orang loh. Karena kan kadang walaupun sekuat-kuatnya orang ketika orang lagi tidur, lagi meleng, lagi ngapain pastinya kalah juga tanpa mikir kayak misalkan contoh Ya ya, kan setidaknya gini loh kan yang 4 orang ini jaga gitu kan. jaga Ya masa iya sih tidur semua kan nggak mungkin. tidur semua. Ya seharusnya sih kalau dia emang bupati banyak uang atau apa ya pakailah orang-orang yang satpam atau apa yang lebih Ya banyak pasti lagi. satpam ada juga sih kayak Iya. polisi dan lain Jadi sebagainya. sebenarnya ini tuh di rumah dinas atau di rumah pribadi, maksudnya rumah dinas pribadi yang emang ditempatin sama sama bupati ini kali ya. Di rumah dinas Pak. Kalau di beritanya di rumah dinas berjumlah 4 sampai 5 orang. Katanya sih Kapolres mengatakan kondisi wali kota Blitar dan istri saat ini masih trauma dengan kejadian itu, namun tidak ada luka serius di tubuh mereka, hanya luka sedikit saat penyekapan itu terjadi. Ya. Ada yang komentar juga sih sebenarnya di Twitter ya guys, bukan kita yang ngomong tapi di Twitter ada yang bilang bahwa kalau misalkan itu tuh settingan atau apalah katanya, atau menghilangkan jejak lah ya, tapi kita nggak tahu ya. Yang penting kita mah cuman ngebahas aja gitu. Itu mah komentar-komentar negatif itu dihilangkan aja, nggak apa-apa. Lanjut Bi, ada berita apa lagi nih? Karena itu mah sensitif banget sih kita Iya, bahas ya, kalau takut bahas juga ya, kita takut, ya. 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 Tapi namanya musibah kan nggak tahu ya. Iya, Ya. Ada apa lagi nih ya? Yang lagi viral. Oh iya, ada kemarin Piala Dunia yang Neymar, itu ya? yang Neymar yang di Kenapa? penalti itu katanya sampai sekarang dia masih nangis karena masih penaltinya nggak masuk. Emang iya sih? Iya katanya, tapi katanya itu tapi emang itu bakal nyesel seumur hidup sih. Kalau menurut gua ya bakal terbayang-bayang terus karena kan itu Greget kesempatan gitu ya? dia kesempatan terakhir untuk di Brazil gitu kan, nendang bola ke gawang tapi ke tiang gitu kan. Terus Tapi kan sebenarnya enggak gini loh. Tapi enggak semuanya yang penalti itu gol semua enggak kan? ya enggak, tapi itu benar-benar kayak apa ya membuat itu kayak menurut gue ya bakalan Greget nyesel gitu loh, bakalan nyesel tapi Ya kan mau gimana lagi? tapi banyak juga sih orang yang support sih, banyak juga. Iya. Ada juga yang bilang katanya nanti tahun 2024 24. 26 ya? Iya, ada 4 lagi. tahun ke depan kan? Nanti Neymar bisa ikutan lagi, tapi gak tahu ya umurnya masih bisa atau enggak. Ternyata Neymar itu umurnya di bawah 30 tahun ya. Katanya, bener gak sih? Tahu. Gue juga gak tahu sih, tapi katanya di bawah 30 tahun. Nanti kita cari lagi lah ya.
Ada apa lagi nih kita bahas nih banyak banget nih. Itu Ronaldo beneran nangis ya? Kenapa emang dia? Kan dia pulang kampung katanya. Emang kenapa? Gue nggak Kan nonton kalah sih, ya? gue nggak nonton sih. Serius gue nggak nonton. Isunya tuh dia tuh kayak dijadiin pemain cadangan ya, bukan pemain cadangan sih, lebih ke Kena penalti, bukan sih? kan dia malah dimainin di akhir gitu loh. Oh, terus dia nangis kan? Bukan nangis, jadi timnya itu jadi kalah gitu. Orang-orang netizen ya, lebih ke netizen itu menyalahkan si pelatihnya. Kenapa si Ronaldo ini dimainkan di akhir gitu? Kenapa nggak dari awal? Padahal dia icon banget ya. Ya, Karena betul. kan kalau pemain itu biasanya dia tuh panas ketika dia udah main lama gitu kan, baru Iya. panas, nggak dadakan gitu kan. Jadi kayak cuman tiba-tiba dia main langsung panas, enggak kayak gitu. Biasanya mereka tuh panas dulu gitu kan, kayak diawalin Kayak dulu. Emang bukan pemanasan sih, lebih ke udah manas gitu kan. Padahal mah kan Ronaldo beneran apa namanya tuh Ya dia mesin gol loh. bintang banget Iya. kan, salah banget sih Pesepak itu. gol. Apa sih Ya maksudnya? itulah yang jadi ini, sehingga Ronaldo Tapi emang pulang. menang apa kalah sih dia timnya? Kalah. Iya. Terus Dia sekarang kan yang jadi bertahan siapa sih? Dan lu nonton nggak? Mana tahu. Aneh. Ya, Nih, kayak gitulah. Kayak gitulah ya. Ini siapa nih ya? Ada lagi kita yang lagi viral. Ini tuh Maroko tuh viral banget sih di Twitter dia. Maroko tuh Maroko? pembunuh berantai raksasa Eropa di Piala Dunia, wis. Dia tuh menang sih, masih masuk ke babak selanjutnya dia. Maroko ya. Dia juga trending satu di Twitter sih. Banyak pendukungnya banget. Bener gak sih lu menurut lo di TikTok itu penghasilan orang-orang sampai miliaran? Di mana sih? Bener gak sih menurut lo? Ya mungkin bisa aja. Bisa aja ya. Iya. Tapi kalau misal dari afiliasi yang kata lo sempat yang pernah kita bahas, yang dimana dia dapat 30 miliar, itu hasil afiliasi. Gua nggak yakin sih kalau misal itu bener 30 pure. ya. Berarti kalau ini komisi dia gitu. kalau 30 miliar berarti komisi dia 300 juta lah ya. Bukan komisi. Afiliasi. Oh iya, iya betul. 10%. Iya, 10%-nya kalau misal dalam hitungannya 10% ya. 300 juta. Ya mungkin aja, tapi kalau misal sampai 30 miliar komisi dia nggak mungkin. Menurut lo kalau misalkan jadi tiktokers itu menguntungkan atau misalnya bisa mengubah hidup gak sih? Bisa. Bisa ya. Iya. Itu sebenarnya balik lagi ke usaha dia gitu Ke loh. diri Usaha kita. dia kayak gimana. Ke diri kita sendiri lah. Iya, betul. Karena kan ada juga kok TikToker yang lain-lain cuman main-main aja, ya tapi tanpa dipelajari juga. Nggak berkembang juga ya. Iya. Banyak ya. Karena kebanyakan orang tuh menggunakan sosial media itu untuk sebuah penghasilan, bukan menikmati aja gitu loh. Lebih ke dia membuat nikmat gitu loh, membuat karya contohnya. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang main TikTok itu beneran sukses ya, banyak sih sebenarnya. Ya banyak Bukan banget. Berapa lagi tapi lumayan banyak sekarang itu. Banyak banget karena kan contohnya aja artis-artis ya. Kalau misal TikTok nggak menghasilkan, mana mungkin artis masuk ke situ. Masuk ke situ. Untuk sekarang posisi TikTok kan nomor 1 ya sosial media. Instagram aja kan kalah. Dulu kan kalau misal promosi itu ke Instagram ya. Kalau sekarang lebih banyak ke TikTok gitu. Ya menguntungkan, lo mau jadi sih. TikTokers ya. Mau jadi influencer sih gua, Influencer, cuman ya. kayaknya nggak bakal laku juga buka kayak gitu ya. Iya lah. Belum. Harus operasi dulu, harus suntik putih dulu baru. Emang perlu harus- suntik putih ya? Ya nggak juga sih sebenarnya, tergantung kita atau Bukannya kayaknya dari hidup sehat juga sih hidup bisa sehat ya, olahraga tiap hari gitu ya, betul. biar hidupnya sehat. Keluar keringet. Menurut lu Gitu. kalau misalkan ya kita ke topik lain lagi, kita kan banyak banget ya topik satu Iya. video banyak banget, nanti besok kita buat video bingung nih mau ngomongin Iya. apa nih. Iya nggak sih? Menurut lu tadi kita ngebahas badan ya, kita ngebahas badan. Menurut lu badan yang bagus itu penting nggak sih, kayak menurut lu badan bagus itu seperti apa maksudnya? Badan bagus itu menurut gua ya. Kalau badan bagus- laki-laki dulu, Ya, dulu. badan bagus itu menurut gua sehat dulu sih. Karena dengan sehat kita bisa semuanya. Gitu. Tapi lu kalau ngelihat orang itu lebih dari kelihatan dari badannya atau apa, orang Ya, itu sehat semua- atau enggak gitu? Ya enggak. Untuk setiap apapun yang kita lihat pasti kita melihat dari tampilannya dulu sebelum kita masuk ke covernya. Iya kan? Jadi otomatis Ya, jadi otomatis itu penampilan nomor 1. Itu nomor 1. Yang kedua kan pasti kalau udah penampilan kita kepo nih sama Kepo orangnya, nih. siapa sih
Nah, baru kita kan cari tahu mengenai dia. Kalau misalnya orangnya biasa aja, bukan nggak menarik ya, lebih ke sosok gitu, biasa aja maksudnya. Iya, sosok, biasa aja. Sosok biasa aja. Itu bahasa Iya. Sunda kan? Enggak, bahasa Inggris itu. Oh, sosok. Iya. Iya, Oh, jadi maksudnya itu kalau misalkan orang yang biasa aja, kalau misalkan badannya yang apa sih kurus gitu kan, bukan berarti dia tuh menandakan nggak sehat kan? Enggak, bukan. Bukan, ya. Karena kan kita nggak tahu, setidaknya dari tampilan dulu lah. Tapi kalau menurut gue ya badan yang bagus itu yang gemuk sih. Maksudnya gemuk itu Emang kayak gemuk? Enggak. Gemuk Kalau- tuh kayak dia tinggi terus gemuk gitu loh. Bukan gemuk sih, ideal lebih ideal ke lebih berisi. ideal, berisi gitu. Karena gini loh, yang dinamakan ideal itu kan pasti ada ukuran-ukurannya ya. Bisa diukur dari tinggi badan, berat badan gitu. Kan nggak bisa semua disamaratakan berat badannya harus berapa. Harus diseimbangkan sama tinggi badan juga. Kalau tinggi badan 140 70 kg buset deh. Ya kan juga nggak ini juga. Iya, gitu. Itu tuh, berlebihan. Menurut lo penting gak sih orang yang kayak orang tuh, gue lihat nih kemarin itu nonton Iya. YouTube salah satu katanya masih dipertahankan jelek lo katanya gitu. Menurut lo tuh gimana nih? Jadi kalau misalkan tuh kayak maksudnya tuh kalau pengen berubah ya lo harus perbaiki diri lo sendiri Iya, gitu kan. betul. Jangan dipertahankan kalau yang memang gak bagus gitu. Ada yang komen sebenarnya itu, kok bang itu nyelekit banget sih bang, kayak hidup gua kata gitu kan. Iya, gitu Dia ya. bilang itu ramai banget sih. Menurut lo emang harus gak sih orang merubah dirinya sendiri gitu? Ya perlu lah. Perlu ya. Iya, semuanya juga perlu dirubah. Maksudnya dalam arti merubah ke yang lebih baik kan. Demi kesehatan dan Iya. demi penampilan. Maksudnya itu bukan Penampilan. bukan dipandang orang ya, lebih ke buat diri sendiri gitu. Iya gitu. Karena kan mau gimana pun juga investasi utama itu adalah kepada diri sendiri. Jangan gitu. sampai kalau udah sakit kayaknya susah ya. Iya, Mendingan kita betul. dari sekarang. Mm. Menurut lo kalau misalkan kayak biar ke badan lagi nih, biar olahraga bagus itu kayak setiap hari kah atau gimana? Kalau menurut gua olahraga itu kan biasanya punya waktunya masing-masing ya, bisa mungkin seminggu 3 kali atau 4 kali gitu. Olahraga yang kayak gimana dulu nih olahraganya gitu. Kalau misalnya yang berat-berat kayak nge-gym ya mungkin 4 kali sampai 3 kali seminggu. Mungkin kalau nge-gym kan biasanya orang-orang untuk badan biar bagus ya. Iya. Kalau misalkan cuma nari atau olahraga biasa biar badannya sehat aja kan, biar cuman nggak rebahan Iya. doang. Itu bisa setiap hari sih. Kalau cuma 15 menit kan kita lari kayak lari-lari santuy gitu kan cukup kali buat kesehatan. Ya mungkin biar kita Tuh. sehat aja cukup lari atau 15 menit sehari lah ya. Ya betul. Tapi ngomong-ngomong ini kita bahas yang lagi viral apa gimana nih, random Iya, sekali karena- nih pembahasan. Karena ini random sekali sih, Iya. ngebahas apa aja yang penting kita bisa. Apa? Tadi kan Ada kita slogannya pembahasannya? viral. Ya. Kenapa bisa ngebahas ke yang lain? Karena yang viralnya itu juga kita kurang tahu. Nanti mungkin next video kita harus cari Ya, tahu dulu yang betul. viral. Dari A sampai Z kita harus bahas secara dibahas. tuntas Ya, gitu. gitu. Gitu ya. Jadi apa lagi nih yang mau kita bahas? Mungkin segini dulu kali ya, karena kan ini juga udah lumayan Udah nih, ada lumayan. 19 menit, tapi kalau dipotong mungkin habis lagi 15 sampai menit, nah. 10 menit atau 12 menit gak apa-apa sih sebenarnya. Oke, karena udah pembahasan hari ini, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke? Ada yang viral, Kita bahas aja.